Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusnul Oktaviasari dari Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Tarbiyah dan Tadris Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno-Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas ujian akhir semester mata kuliah Patologi Sosial, materi tentang penyimpangan sosial. Untuk judul di kelompok yang saya ambil yaitu penyimpangan sosial tentang waria atau wanita pria. Baiklah, untuk narasumber dalam kasus kita atau kelompok saya, yaitu narasumbernya berinisial LR, beragama Islam, berumur 33 tahun. Pekerjaan dia bekerja di salah satu salon di Kota Bengkulu. Kemudian pendidikan yang telah beliau tamatkan S1 di Fakultas Hukum Syariah. Kemudian untuk status keluarga, beliau belum berkeluarga. Waria adalah singkatan dari wanita pria, atau yang sering kita sebut banci dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu penyimpangan sosial dalam kehidupan masyarakat, dan waria termasuk dalam suatu penyimpangan sosial dalam kehidupan masyarakat. Waria atau bencong merupakan suatu fenomena yang dapat kita temukan di lingkungan masyarakat. Waria atau wanita pria adalah laki-laki yang lebih suka berperan sebagai perempuan dalam kehidupannya sehari-hari. Yang berikutnya yaitu faktor yang menyebabkan seseorang menjadi waria. Yang pertama, seseorang menjadi waria disebabkan oleh faktor biologis, yaitu karena lebih dominannya hormon seksual perempuan. Nah, hormon seksual perempuan itu mempengaruhi pola perilaku seseorang menjadi feminim atau berperilaku wanita. Yang kedua, faktor psikogenetik, yaitu seseorang menjadi waria adalah yang disebabkan oleh faktor psikologis. Iklim keluarga yang tidak harmonis sangat mempengaruhi perkembangan psikologisnya. Nah, misalnya keinginan orang tua memiliki anak perempuan, namun kenyataannya yang dilahirkan adalah seorang laki-laki. Yang ketiga, faktor sosiogemik atau lingkungan sosial. Yang ruang kondusif juga dapat mendorong adanya penyimpangan perilaku sosial. Yang ketiga, tuntutan ekonomi, adanya trauma, kemudian terpengaruh budaya barat atau terjebak pada raga yang salah. Yang berikutnya yaitu upaya pengobatan dalam seseorang yang mempunyai sifat atau yang menjadi waria. Yang pertama, mencari pasangan hidup yang tidak sejenis. Yang kedua, pengobatan bagi waria tersebut ada dua. Yang pertama, mengubah kejiwaan atau penyempurnaan kelamin sesuai identitas genetik yang paling dia mau. Kemudian yang kedua, mengubah gaya hidup dan pola pikir orang tersebut. Contohnya cara berpakaian atau cara berbicara beliau. Yang ketiga, menggemari gaya hidup seperti laki-laki. Yang keempat, kurangi berkumpul dengan perempuan. Yang kelima, bergaulah layaknya laki-laki dan mengikuti kegiatan laki-laki. Yang keenam, ada juga dengan cara melalui teman terdekatnya, memancing sifat kejantanan temannya dengan cara yang cukup keras seperti memukul, menendang, dengan tujuan agar si waria tersebut marah dan sifat kelaki-lakiannya pun timbul atau muncul. Kemudian sembuh atau tidaknya waria tersebut tergantung dari pemeriksaan yang dilakukan oleh para ahlinya, dan tergantung juga faktor yang menjadi pendorong tersebut. Yang berikutnya yaitu dampak waria dalam diri dia sendiri maupun di masyarakat. Nah, waria itu banyak menghadapi masalah dari diri dia sendiri maupun dari luar. Nah, sebagai konsekuensinya pemulihan hidup sebagai waria itu mereka mengalami kebingungan mengenai identitas diri mereka sendiri. Kemudian waria itu merupakan laki-laki yang lebih suka berperan sebagai perempuan dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, faktor menjadi waria itu yang pertama, faktor biologis tadi yang sudah dijelaskan tadi, itu lebih mengarah ke hormon seksualnya atau dipengaruhi oleh perilaku kefeminiman atau keperempuannya. Kemudian dampak menjadi waria itu yang pertama, identitas diri yang membingungkan atau tidak jelas di lingkungan masyarakat. Kemudian beberapa di antaranya mengalami hal dikucilkan atau dijauhi oleh orang-orang di sekitarnya. Kemudian dampak waria di masyarakat itu
Pandangan masyarakat terhadap waria itu sangat beragam. Salah satunya masyarakat menganggap waria sebagai penyeleweng norma kehidupan. Tapi ada juga masyarakat yang menganggap waria itu berdasarkan interaksi beliau terhadap waria tersebut. Apakah dia menganggap waria itu sebagai manusia normal ataupun tidak. Kemudian peraturan pemerintah tentang waria itu dijelaskan pada pasal 25J ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, undang-undang ini digunakan untuk menginvestigasikan batasan atau diskriminasi terhadap waria yang dinilai bertentangan terhadap nilai norma dan agama. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM tidak secara spesifikasi menyebut tentang hak kebebasan, hak memilih, identitas seksual tersebut. Jadi untuk peraturan pemerintahan tentang waria ini belum secara baik dibuat oleh pemerintah mengatasi waria yang ada di lingkungan kita. Kebanyakan mereka mengalami ketidakadilan secara hukum, sehingga banyak yang